Prabowo sekarang ini masih kurang greget. Prabowo kayak terperangkap di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi masih eksis dan membuat sensasi di mana-mana. Pendukung Jokowi tidak bisa melihat dari sisi ini sehingga terus membela mati-matian. Yang mengkritik Jokowi dianggap sebagai barisan sakit hati gagal move on di Pilpres. Meskipun Prabowo seorang presiden, tapi entah kenapa ada kesan dia itu masih kalah besar dibanding Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kalau kalian membandingkan kehidupan setelah pensiun antara SBY dan Jokowi, pasti akan kelihatan perbedaannya yang sangat besar. Kalau SBY beneran pensiun, tidak banyak muncul ke publik, tidak ada banyak pemberitaan, seolah benar-benar menghilang dari dunia politik. Kalau Jokowi adalah kebalikannya, sering muncul ke publik, mondar-mandir ke sana kemari, sempat menjadi juru kampanye calon kepala daerah, sering berkunjung ke daerah lain dengan gaya masih seperti presiden, tidak mau move on dan tidak bisa hidup dengan tenang. Tiap hari ada saja politisi dan pejabat yang ketemu dengan dia. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, Jokowi itu tidak mau pensiun. Dia belum bisa move on dari nikmatnya berkuasa selama 2 periode. Makanya sekarang banyak yang mulai percaya kalau narasi presiden 3 periode itu bukan omong kosong, tapi benar-benar ada. Tidak mungkin menteri berani melempar isu itu ke publik kalau tidak ada persetujuan dari atasan. Isu itu sangat sensitif, tidak mungkin seorang menteri berani membangkang dan cari panggung sendiri. Itu namanya cari penyakit dan minta di reshuffle. Sebenarnya ada banyak contoh di mana Jokowi itu agak susah menerima kenyataan bahwa dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Ada banyak bukti bahwa Jokowi masih berusaha menjadi presiden-presidenan. Kemana-mana masih pakai kemeja putih dan celana hitam. Itu pakaian yang sering dipakai Jokowi saat menjadi presiden, saat berkunjung ke daerah-daerah dan bertemu masyarakat. Misalnya belum lama ini Jokowi mengunjungi bank sampah di Banjarnegara atau BSB. Tidak terlalu jelas apa alasan Jokowi berkunjung ke sana. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa bukan Prabowo saja yang ke sana? Jokowi ke sana katanya untuk melihat langsung pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar petasol. Kegiatan Jokowi ini kemudian mendapat banyak kritikan karena dianggap masih merasa sebagai presiden dengan gaya berpakaian yang sama persis saat masih menjadi presiden. Sampai-sampai relawannya harus membela mati-matian dengan mengatakan masyarakat di sana sangat antusias bertemu Jokowi, minta foto bareng, bahkan ada yang menangis histeris. Ada satu hal yang agak menggelikan. Ketika Jokowi meninjau bank sampah itu, dia mengatakan kegiatan di BSB sangat menjawab isu lingkungan, khususnya terkait sampah, ekonominya dapat, sirkularnya juga dapat, lingkungannya bersih, bonusnya petasol atau bahan bakar. Jokowi juga akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Prabowo, bahwa kegiatan di BSB mendukung sektor pertanian. Jokowi ingin agar bisa diterapkan di beberapa desa sentra produksi pertanian. Saya mau tanya dulu, apa komentar kalian? Kalau saya bakal bertanya, kenapa harus Jokowi yang mengecek, lalu mengabari Prabowo? Memang tidak salah sih, tapi saya kok merasa ini agak aneh. Seolah Jokowi ini kayak masih merasa presiden atau kayak menteri yang bertugas melapor ke Prabowo. Atau jangan-jangan dia yang masih mau mengatur Prabowo. Pada saat Jokowi ada di sana, kebetulan di sana juga ada tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Mereka sempat bicara soal kendala undang-undang yang belum disahkan DPR terkait energi baru terbarukan. Masalahnya, kenapa mereka tidak menyampaikan langsung ke Prabowo selaku presiden, supaya Prabowo mungkin bisa melaporkan itu ke DPR? Kenapa ngomongnya ke Jokowi? Kenapa Jokowi yang menyampaikan ke Prabowo? Makanya saya sempat mendengar narasi di media sosial bahwasannya sekarang ini ada matahari kembar. Wajar sih kalau melihat gelagat Jokowi tidak mau ketinggalan panggung, masih sibuk eksis dan kepingin menonjol dan diekspos media. Ciri-cirinya mirip dengan gejala post-power syndrome.
Beda jauh dengan SBY dulu yang begitu pensiun, langsung mundur dari dunia politik, sehingga tidak menjadi matahari kembar bagi pemerintahan Jokowi. Coba kita berpikir dengan kepala jernih, antara Jokowi dan Prabowo, siapa yang lebih menonjol? Pernah nggak kalian merasa Prabowo sekarang ini masih kurang greget? Prabowo kayak terperangkap di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi masih eksis dan membuat sensasi di mana-mana. Pendukung Jokowi tidak bisa melihat dari sisi ini sehingga terus membela mati-matian. Yang mengkritik Jokowi dianggap sebagai barisan sakit hati gagal move on di Pilpres. Meskipun Prabowo seorang presiden, tapi entah kenapa ada kesan dia itu masih kalah besar dibanding Jokowi. Seandainya Jokowi mengikuti jejak SBY saat pensiun, bersantai menikmati hidup, tidak cawe-cawe, Prabowo pasti bisa mendapatkan panggung politik yang lebih besar. Media sekarang masih sibuk meliput keseharian Jokowi. Entah karena murni ingin meliput atau karena ada faktor lain, saya juga kurang paham. Intinya, Prabowo tergerus oleh Jokowi yang masih suka menjadi presiden. Saya jadi teringat dengan satu kejadian. Effendi Simbolon komentar soal Hasto yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kemudian dia bilang, kepemimpinan Megawati perlu dievaluasi. Pengunduran diri Megawati sebagai Ketua Umum PDIP akan menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas partai. Apa hak dia mengatakan seperti itu? Padahal dia itu tidak lagi menjadi kader PDIP. Dia dipecat karena mendukung calon lain di Pilkada Jakarta dan sempat kasih ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Dan menariknya, beberapa hari sebelum itu, Effendi Simbolon bertemu dengan Jokowi di kediamannya. Pertemuan 1,5 jam. Ngakunya cuma pembicaraan biasa, silaturahmi biasa antar teman. Tapi apakah kalian percaya mereka berdua ketemuan cuma ngobrol basa-basi tanya apa kabar doang? Nggak mungkin kan? Pasti ada sesuatu yang besar yang sedang dibicarakan. Lalu ada tudingan di mana Effendi Simbolon meminta Megawati mundur karena dugaan adanya pertemuan dengan Jokowi. Apakah itu terkait atau tidak? Silakan kalian yang menilai sendiri. Karena bagi saya, aroma cawe-cawe itu memang sangat kuat. Tapi intinya, ini adalah bukti kalau Jokowi sangat haus perhatian dari publik dan media. Jokowi tidak senang kalau orang-orang melupakan dia. Dia masih merasa ingin bermain menjadi presiden. Coba suruh dia pakai pakaian biasa, entah itu pakai kaos oblong atau jaket, atau gaya pakaian yang bukan kemeja putih dan celana panjang. Apakah dia mau? Kalau tidak mau, berarti dia masih kepingin orang-orang menganggap dia sebagai presiden. Antusiasme masyarakat cuma dijadikan alasan supaya Jokowi tetap mau mondar-mandir ke daerah lain. Jokowi masih kangen dengan pujian dan kerumunan dari warga seperti layaknya seorang selebriti. Pendukungnya bilang, itulah Jokowi yang masih tetap disayang rakyat meski sudah pensiun. Bagi saya, SBY jauh lebih negarawan dibanding Jokowi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.